Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Jemaat Sion Altar dimanapun berada. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini, kita mau nikmati hadirat Tuhan. Saya percaya kasih setia Tuhan besar dalam hidup kita. Mari kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dan kasih setia-Mu bagi kami. Besar setia-Mu Allah Bapakku. Besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setia-Mu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setia-Mu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setia-Mu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setia-Mu kepadaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Segala puji hanya bagi Engkau Tuhan.
Yesus, buat kasih setiamu bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau, dan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami pagi hari ini, firman-Mu yang menghidupkan kami, memimpin kami menjalani hari-hari kami, sampai Engkau datang kembali kami tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, terutama kepada jemaat Sion Altar yang saya kasihi. Di pagi yang indah ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul yaitu 360 derajat. Yaitu Tuhan Maha tahu segala sesuatu. Dia tahu segala sesuatu. Saya ibaratkan seperti CCTV 360 derajat yang selalu memantau pergerakan kita. Begitupun Tuhan mengetahui setiap langkah kehidupan kita. Di dalam Mazmur 139 ayat yang kelima, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Bagaimana kita tahu cara kerja 300 derajatnya Tuhan? Sama seperti mungkin saya ibaratkan seperti CCTV yang mengelilingi kehidupan kita. Itu yang pertama, cara kita tahu cara kerjanya Tuhan, yaitu yang pertama, Tuhan menyelidiki dan mengenal. Saya bacakan di dalam Mazmur 139 yang pertama. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau menyelidiki dan mengenal kehidupan kita. Menyelidiki atau selidik itu sama artinya dengan teliti, memeriksa kita dengan teliti. Tuhan bahkan tahu kehidupan kita walaupun orang lain tidak tahu. Mungkin keluarga kita tidak tahu, mungkin istri kita tidak tahu, mungkin anak-anak kita tidak tahu bagaimana sebenarnya isi hati kita, namun Tuhan tahu. Di dalam Yeremia 17 ayat ke-10 saya bacakan. Yeremia 17 ayat yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bapak Ibu sekalian Tuhan, Tuhan mengerti setiap isi hati kita. Setiap apapun yang kita inginkan ataupun kita pergumulkan, sebelum kita mengucapkan, Tuhan lebih dulu tahu. Tuhan lebih dulu mengerti apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi isi hati kita. Setimpal dengan perbuatannya, Tuhan akan memberikan apa yang kita lakukan. Jika itu terbaik, kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana dengan isi hati kita saat ini? Apakah isi hati kita benar? Motivasi kita dalam kita bekerja, motivasi kita dalam pelayanan, motivasi kita dalam mengiring Tuhan. Apakah kita benar-benar mau memuliakan nama Tuhan atau cuman kita ya sekedar sebagai rutinitas? Marilah kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan yang kedua adalah Tuhan juga mengerti, mengetahui dan mengerti. Ayat yang kedua, 139 ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Bapak Ibu sekalian Tuhan, di sini dalam KJV saya tertarik dengan dua kata, yaitu mind and sitting dan mind up sitting. Artinya sikap, gerakan, dan tindakan dan penghentian dari tindakan kita, Tuhan mengerti. Bahkan pikiran kita pun Tuhan tahu. Sebelum kita melakukan, sebelum kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita, apa yang pikiran kita jalankan, Tuhan lebih tahu. Tuhan tahu sampai kedalaman hati dan pikiran kita. Makanya kita mau melakukan segala
aktivitas kehidupan kita, segala tujuan kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Dan ada lagi yang ayat yang ketiga, Tuhan juga memeriksa. Ayat yang ketiga, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, engkau melihat aku, baik aku bekerja atau beristirahat. Engkau tahu segala yang kuperbuat. Kumaklumi di sini adalah familiar dengan akrab atau kenal. Jadi Tuhan itu tahu, bahkan saat kita tidur pun Tuhan tahu apa yang kita pikirkan sebelum tidur. Bahkan istri pun tak tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Namun Tuhan tahu, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Marilah kita, kehidupan kita ini, pikiran kita, hati kita, saya tekankan lagi bahwa kita mau hidup seturut firman Tuhan, selalu memikirkan yang baik, motivasi yang baik, kehidupan yang memancarkan kasih Kristus. Kita lanjut di ayat yang keempat juga dikatakan, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu kasih oleh Tuhan dengan lidah kita, dengan perkataan kita. Karena di Mazmur 34, saya bacakan di Mazmur 34 ayat yang 14 sampai 15. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Carilah pendamaian dan berusahalah mendapatkannya. Hati-hati menggunakan mulut kita. Karena melalui mulut ini kita juga bisa memberkati orang melalui perkataan kita. Namun melalui mulut kita juga bisa melukai hati orang. Makanya memang Amsal pun berbicara juga mulut yang sulit dikendalikan. Makanya kita harus lebih berhati-hati dalam kita berbicara, dalam kita mengatakan sesuatu. Biarlah melalui mulut kita, melalui perkataan kita, kehidupan kita memancarkan kasih Kristus. Di dalam Amsal 15 ayat yang keempat juga dikatakan bahwa lidah lembut dan pohon adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Bapak Ibu sekalian Tuhan. Terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengetahui bahwa Tuhan bekerja 360 derajat melihat kita? Seperti Tuhan mengelilingi kehidupan kita. Tuhan bahkan tahu kedalaman hati kita, bahkan pikiran kita. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu pertama, perbaiki diri sendiri. Perbaikilah diri sendiri dari dalam hati kita. Dari pikiran kita perbaiki. Terus yang kedua, semakin mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita dekat dengan Tuhan, otomatis pikiran kita, hati kita akan seturut dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah menjadi teladan bagi sesama. Memang sulit, namun kita mau berjuang bersama-sama untuk menjadi teladan, untuk menjadi terang Kristus. Melalui kehidupan kita, biarlah kita memancarkan kasih Kristus. Terima kasih, saya tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Engkau tuntun setiap langkah kehidupan kami, agar kami memberitakan firman-Mu melalui kehidupan kami, melalui lidah kami, melalui tindakan kami Tuhan. Engkau tuntun langkah kehidupan kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Kami alaskan semuanya doa ini sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Besar setiap